Pantai Pangandaran, Jawa Barat bukan cuma soal wisata baharinya, tapi juga kuliner khasnya. Nah, di Pangandaran dan Batu Karas ada masakan yang namanya nasi lengko. Loh, bukannya nasi lengko itu khas Cirebon? Lalu, apa bedanya nasi lengko Pangandaran dengan Cirebon? Yuk, Secret Lovers, ikuti saya mencicipi jejak rasa yang tertinggal di Pangandaran. Ini saya bisa belahin pakai tenaga dalam, Mbak. Ya. Coba lihat ya, perhatiin, Mbak. Nggak jadi, saya kurang fit, saya, Pak. Gawat saya. Biasanya, menu sarapan pagi di Tanah Pasundan gak jauh sama bubur ayam, nasi uduk, nasi kuning, atau kupat tahu ya. Tapi di Pangandaran, warga asli maupun wisatawan, sarapan paginya lengko khas Pangandaran. Lu kok bisa ceritanya kok tiba-tiba lengko gitu? Awal-awalnya kan jualannya kupat tahu. Terus karena ada yang minta, coba deh ada pecel, ada lengko, ada yang berkuah ya. Jadi tambahlah menunya. Berada di tepi sungai alami dan asri, warung lengko ini cukup populer di kalangan wisatawan maupun warga lokal. Gak heran kalau di musim liburan, warung ini bisa dikunjungi puluhan bahkan ratusan wisatawan setiap harinya loh. Walaupun sama-sama daerah pesisir, lengko di Pangandaran berbeda dengan nasi lengko yang ada di Cirebon maupun Indramayu. Kalau nasi lengko Pangandaran gak pakai bumbu kacang seperti di Cirebon, tapi diganti kuah bersantan, lengkap dengan kol, toge, suiran ayam, daging sapi, dan bihun. Kenapa kalau lengko di sini itu pakai kuah santan, nggak pakai kuah susu aja gitu, Bu? Ya kan kalau di sini tuh di pesisir banyak pohon kelapa, jadi menggunakan bahan yang banyak di daerah sini gitu. Memang daerah sini pinggir pantai ini ya, di pantai, banyak ini ya, banyak kelapa ya. Di Desa Batu Karas memang banyak tumbuh subur pohon kelapa, termasuk di belakang warung. Setiap harinya, buah kelapa tua di kebun belakang warung dipetik untuk dibuat santan. Ternyata, menu nasi lengko di Pangandaran muncul dari hasil interaksi budaya dan mudahnya mendapatkan bahan utamanya. Menu di warung ini sangat khas dan sederhana. Tak hanya ada nasi lengko berkuah santan, tapi ada juga kupat tahu, soto ayam, hingga menu sarapan rumahan. Nah, buat menu makan siangnya, kita makan seafood yuk. Di area Pangantai Pangandaran Barat, tepatnya di Jalan Raya Pananjung, ada rumah makan seafood yang selalu ramai saat jam makan siang. Rumah makan ini menyajikan kuliner khas dan otentik Pangandaran. Salah satunya pindang gunung, sup ikan berbumbu rempah dengan ciri khas kuah kuning. Pindang di sini bukan jenis ikan ya, tapi proses memasaknya. Lalu apa sih alasannya makanan ini dinamakan pindang gunung? Jadi mereka itu kan pakai rempah-rempah nih. Kalau zaman sekarang kan udah banyak bumbu nih, berbagai macam banyak bumbu. Mereka tuh tradisional pakainya. Jadi mereka suka pakai bumbu yang ada di daerah sendiri, di area sendiri. Iya, kayak kunyit, jahe, kayak gitu kan itu banyak. Honje. Dulu, pindang gunung memang kuliner khas warga pegunungan. Bisa dilihat dari bumbu yang tak bisa ditanam di daerah pantai, seperti daun kedondong, salam, dan kecombrang. Masyarakat Pangandaran telah mengenal pindang gunung sejak tahun 1975 sebagai masakan rumahan sederhana. Ketika Kabupaten Pangandaran terbentuk pada tahun 2012, hidangan ini mulai mendapat tempat khusus sebagai salah satu ikon budaya dan kuliner lokal. Pindang gunung terbuat dari bahan baku ikan laut. Namun yang paling penting adalah bumbu dan rempah-rempah yang dipakai. Salah satunya honje atau lebih dikenal dengan kecombrang. Biasanya kan batang daun atau enggak bunganya. Ini kenapa harus buah honje yang dipakai? Rasa asamnya yang beda. Kalau bunga itu untuk bau-bau, untuk tumisan. Tapi kalau untuk ini ngasih rasa asam dari kuahnya gitu. Jadi pakai buah honje. Buah honje, ciri khas Pangandaran.
Sekilas, pindang gunung mirip pindang patin di Palembang, Sumatera Selatan ya. Bedanya, kuah pindang gunung lebih bening dan agak berwarna kuning karena kunyit menjadi bumbu utamanya. Sedangkan pindang Palembang cenderung lebih merah dan memiliki rasa aromatik karena ada tambahan serai, jeruk, dan daun kemangi. Rasanya pun lebih pedas dibandingkan pindang gunung yang cenderung asam segar karena ada tambahan kecombrang. Selain itu, pindang gunung memakai ikan laut seperti ikan kakap dan tongkol kue, sedangkan pindang Palembang memakai ikan sungai seperti belida dan patin. Kalau soal kuah-kuah, makanan berkuah yang dicoba itu jangan dagingnya dulu, harus kuahnya dulu. Itu resep dari chef ternama. Coba ya. Wow. Wow, ini kunyitnya lebih banyak terasa. Terus jangan lupa asam dari buah honjenya itu membaur sama kuahnya. Jadi kita makannya sekilas kayak sayur asam, cuman nggak terlalu asam sih. Lebih kuat ke pedas dan rasanya agak gurih. Ya. Wah, sudah malam aja. Waktunya berburu kuliner malam nih, Secret Lovers. Ada banyak makanan yang bisa dijadikan makan malam di Pangandaran. Namun kuliner berkuah inilah yang jadi juaranya. Kalau di Pangandaran pasti mikirnya ikan bakar, udang bakar, cumi goreng. Nah, salah. Kalau di Pangandaran makan malamnya itu malah soto. Tuh lihat tuh. Di tengah gempuran kuliner seafood dan makanan modern di Pangandaran, soto Jarkomi yang legendaris sudah jadi warisan kuliner Pangandaran yang bertahan lebih dari 6 dekade sejak tahun 1960-an. Sekilas, soto ini mirip dengan soto ayam Lamongan. Bedanya, kuah soto ayam Pangandaran ini lebih bening dan ada tambahan kerupuk merah yang biasa ada di ketupat sayur Padang. Ini yang bikin beda nih. Bikin beda karena selain ayamnya digoreng setengah matang dan ada tambahan kulit renyahnya, kulit keringnya ya, sama tulangnya. Ini tulangnya bisa langsung dimakan katanya ya. Nama Jarkomi berasal dari nama pembuat soto pertama kali, Pak Jarkomi, warga asli Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, yang dulu berjualannya soto keliling, sampai akhirnya punya lapak kecil dekat terminal Pangandaran. Tak heran kalau soto Jarkomi merupakan modifikasi dari soto ayam khas Gombong, Kebumen. Dulu kan di Gombong itu ada tambahan perkedel, terus pakai engkol. Kalau di sini kan engkolnya diganti sama kecambah karena banyak orang yang nggak suka kecambah, nggak suka engkol di sini. Banyak yang rematik katanya, jadi digantilah pakai toge ini. Terus juga kalau di Gombong tuh ada tambahan kayak wangi-wangi sereh gitu. Terus ada tambahan mendoan langsung di situ juga iya. Yang membuat sotonya lezat adalah penggunaan ayam kampung betina yang sudah sekali bertelur. Ayamnya harus dibuang kulit dulu, lalu direbus dengan bumbu. Baru kemudian digoreng setengah matang supaya rasanya gurih dan kuahnya nggak bau amis. Dalam satu hari nih, warung soto ayam ini bisa menghabiskan hingga 12 ekor ayam kampung betina. Kita langsung coba ya. Mantap ini. Wah, kaldu ayamnya kerasa ya, Bu ya. Jadi memang tipikal soto Jarkomi ini adalah jenis soto bening. Beda kalau soto Lamongan itu lebih kuat sama kunyitnya. Kalau ini bening, jadi kayak sayur sop. Kuningnya asli dari kaldu. Walaupun tidak sebesar daerah lain di Jawa Barat, Pangandaran punya banyak pilihan kuliner 24 jam ya. Referensi kuliner khas Pangandaran tadi bisa jadi opsi buat kalian yang hendak liburan ke pantai Pangandaran.